Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke rekan-rekan semua, perkenalkan saya Yun Pratiwi. Di sini saya bersama Bapak Abdul Rahman akan mengajak rekan-rekan semua untuk berkenalan dengan pendidikan vokasional. Nah, pada video kali ini kami akan mengulas tentang apa itu pendidikan vokasional, kemudian tujuan dari pendidikan vokasional, dan juga apa sih peran pendidikan vokasional. Nah, karena itu simak terus video ini dan jangan sampai di skip. Oke teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke subbahasan pertama, yaitu apa sih pendidikan vokasional itu. Nah, untuk mendalami definisi dari pendidikan vokasional, di sini kami menghadirkan 3 pendapat ahli. Yang pertama ada dari Singh dan Pavlov. Menurut beliau, pendidikan vokasi atau kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan untuk melayani sistem perekonomian. Nah, karenanya dalam pendidikan ini harus peka terhadap dinamika kontemporer perubahan dan juga kompetensi pekerjaan. Selanjutnya, pendapat yang kedua datang dari Kartomo Wiro Suharjo. Menurut beliau, pendidikan vokasi adalah pendidikan program diploma yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya agar siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana. Jadi dalam pendidikan vokasi ini ada tingkatan. Ada mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma ketiga sampai sarjana terapan atau D4. Nah, yang terakhir pendapat dari Sudira. Beliau ini berpendapat pendidikan vokasi adalah pendidikan untuk dunia kerja. Jadi teman-teman, dari 3 pendapat tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan vokasi ini adalah pendidikan dan juga pelatihan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan tertentu, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu, atau menciptakan peluang pekerjaan baru. Kemudian di sini kami juga menampilkan bagian pendidikan vokasional supaya rekan-rekan semua lebih jelas dalam mengenal dan memahami pendidikan vokasional. Nah, jadi yang kami maksud pendidikan vokasi ini adalah penggabungan antara pelatihan dan pendidikan, karena dalam pendidikan vokasi ini peserta didik atau mahasiswa tidak hanya dilatih untuk mengembangkan kemampuan terapan atau inovatif, namun juga kemampuan adaptif inventif, dan yang paling penting adalah kemampuan aplikatif. Kemudian dalam bagian ini juga bisa kita lihat bagaimana posisi dan strata dari pendidikan vokasional. Nah, dari posisi paling bawah ada diploma 1, kemudian selanjutnya ada diploma 2, kemudian ada diploma 3, dan selanjutnya ada diploma 4 atau setara dengan sarjana, dan yang paling atas ada profesi. Nah, rekan-rekan sekalian, dari bagian tadi digambarkan bahwa pendidikan vokasional itu mengasah kemampuan adaptif, inovatif, serta aplikatif mahasiswa. Jadi yang dimaksud kemampuan adaptif dalam pendidikan vokasional ini ialah kemampuan dalam menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar, sehingga lulusan pendidikan vokasional ini diharapkan dapat survive dengan keadaan yang ada dan siap untuk berkecimpung dalam dunia perekonomian. Selanjutnya ada kemampuan inovatif. Yang dimaksud kemampuan inovatif di sini, lulusan pendidikan vokasional diharapkan mampu mendayagunakan kemampuan ataupun keterampilannya untuk menghasilkan sebuah karya baru. Karena dengan adanya perkembangan zaman serta dengan adanya teknologi yang juga semakin berkembang, sesuatu yang baru dan unik tentunya sangat ditunggu-tunggu untuk bersaing dalam dunia industri ataupun dunia perekonomian. Nah, tentunya apabila seseorang tidak dapat berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada, cepat atau lambat akan tenggelam juga, bukan?
Nah, karena itu pendidikan vokasi mengasah mahasiswanya untuk memiliki kemampuan inovatif. Yang terakhir, pendidikan vokasi mengasah kemampuan aplikatif peserta didik atau mahasiswanya. Jadi, sebagai seorang pemuda ataupun mahasiswa, tentunya akan diharapkan perannya oleh masyarakat sebagai agent of change atau pembawa perubahan. Karenanya, lulusan pendidikan vokasi diharapkan mampu menerapkan kemampuannya dengan baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oke rekan-rekan sekalian, gimana nih? Udah pada paham kan? Mudah sekali bukan memahami dan juga mengenali pendidikan vokasional tadi? Rekan-rekan sekalian, setelah mengulas penjelasan pendidikan vokasi tadi, di sini kami juga mengulas apa perbedaan pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan. Nah, dalam pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Rekan-rekan sekalian, untuk melihat lebih jelas perbedaan antara pendidikan vokasi dan juga sekolah kejuruan, di sini kami menampilkan bagian perbedaan antara keduanya. Yang pertama, pendidikan vokasional diselenggarakan pada tingkat universitas, politeknik, sekolah tinggi ataupun institut. Sedangkan sekolah kejuruan diselenggarakan pada tingkat sekolah menengah atas atau biasa disebut dengan sekolah menengah kejuruan dan disingkat SMK. Kemudian, orientasi pendidikan vokasi ini bertujuan untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu, serta mampu menciptakan peluang kerja baru. Berbeda dengan sekolah kejuruan, arah orientasinya pada lulusan yang dapat dipasarkan di dunia kerja. Nah, simpelnya, perbedaan antara keduanya ini ada pada jenjang pendidikan dan juga output dari pendidikannya. Kalau pendidikan vokasi ini outputnya sebagai tenaga ahli, sedangkan sekolah kejuruan ini outputnya sebagai operator. Jadi rekan-rekan sekalian, gimana nih? Udah makin jelas bukan perbedaan antara pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan? Makin kenal juga bukan dengan pendidikan vokasi? Oke rekan-rekan sekalian, sekarang agar kita lebih mendalami dan lebih mengetahui tentang pendidikan vokasional, kita akan mengulas tentang peran pendidikan vokasi. Jadi, yang pertama, peran pendidikan vokasi ini sebagai penjembatan antara insinyur dan juga operator. Jadi, dalam pendidikan vokasi ini bukan hanya mempelajari terapan atau teknis saja, namun juga mempelajari pelajaran teoritis ataupun pelajaran pada sekolah akademik. Sehingga pendidikan vokasi ini dapat menjembatani antara teknisi yang hanya mempelajari pada bidang teknis dan juga insinyur yang mempelajari pada bidang teoritis atau ilmu alamiah. Kemudian, pendidikan vokasi juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Jadi yang dimaksud mampu mengidentifikasi kebutuhan di sini, kurikulum dalam pendidikan vokasi ini bersifat fleksibel. Kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada dalam masyarakat. Jadi sebelumnya pendidikan vokasi akan melihat kondisi masyarakat apa sih yang dibutuhkan, tenaga ahli industri, medis, atau bahkan mungkin perkantoran. Dengan hal tersebut, pendidikan vokasi dapat memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Kemudian, pendidikan vokasi juga berperan dalam mencetak lulusan kompeten sesuai dengan kebutuhan. Jadi, selain mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat, pendidikan vokasi juga berperan dalam mencetak lulusan yang kompeten dalam bidang-bidangnya. Hal ini karena dalam pendidikan vokasi ini sesuatu yang dipelajari ini sudah terkotak-kotakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai tujuan dari pendidikan vokasional. Nah, dari tujuan ini akan dijelaskan oleh Bapak Abdul Rahman. Untuk Bapak Abdul Rahman, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yuyun, saudara mahasiswa sekalian. Pendidikan vokasional itu adalah bagian sistem pendidikan nasional. Pendidikan vokasional memiliki tujuan untuk menyiapkan para mahasiswa di perguruan tinggi yang memang telah mendaftar sebagai mahasiswa sekolah vokasi atau para peserta didik yang sekolah di sekolah kejuruan tingkat SLTA agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan untuk dunia kerja, membangun sikap yang sangat dibutuhkan untuk bekerja dalam dunia industri dan memiliki keterampilan hidup agar setelah mereka sekolah, mereka bekerja itu bisa menggunakan bekal pengetahuan dan pengalaman kerjanya itu untuk menghidupi dirinya sendiri maupun untuk menghidupi keluarganya dan juga untuk bekal hidup selama mereka menjalani kehidupan sebagai warga masyarakat dimanapun ia berada. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan tujuan dari pendidikan vokasional menurut dari Bapak Abdul. Nah, di sini saya juga memaparkan tujuan pendidikan vokasional menurut ahli Zarifis. Jadi ada 3 poin. Mungkin Bapak Abdurrahman bisa menjelaskan kembali menurut ahli Zarifis ini. Penjelasan tujuan sebelumnya adalah tujuan umum. Pada kali ini, tujuan umum itu akan dijabarkan menjadi lebih rinci agar para mahasiswa bisa membedakan antara tujuan umum dengan tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang bisa dicapai pada tingkat pendidikan tertentu. Makanya tujuan menurut Zarifis ini memberikan gambaran lebih jelas kepada para mahasiswa bahwa tujuan vokasional adalah meningkatkan akses kepada setiap warga negara yang ingin belajar pelatihan atau belajar menekuni keterampilan tertentu pada tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, selain perluasan akses, pendidikan vokasi ini juga ingin menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang profesional. Profesional artinya pekerjaannya itu dihargai, disertifikasi, juga diberikan reward yang tepat karena sebagai profesi. Artinya semua produk hasil pekerjaan seorang alumni dari sekolah vokasi itu kualitasnya bagus, diminati oleh pengguna, dan bisa dipertanggungjawabkan tentang keawetannya. Itulah makanya pendidikan vokasi itu bukan hanya mengenalkan pengetahuan, tetapi mereka memang punya pengalaman dan keterampilan memproduksi sesuatu atau melayani sesuatu dengan profesional berdasarkan karya ilmiah, berdasarkan hasil penelitian, dan hasilnya sangat bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pengguna jasa dari alumni-alumni sekolah vokasi. Yang ketiga, bahwa alumni pendidikan vokasi itu bukan hanya sebagai calon pekerja, mereka juga bisa menjadi pengusaha. Jadi setelah punya pengetahuan, punya pengalaman praktek, melalui magang, melalui coaching, melalui mentoring, melalui shadowing dalam sebuah industri langsung, mereka bisa mengembangkan karir dari pekerja menjadi manajer, dari manajer bisa menjadi supervisor, dari supervisor dia bisa menjadi owner, menjadi pemilik perusahaan di mana dia bekerja.
ilmunya dapat, pengalamannya sudah matang, mereka bisa mandiri. Jadi kalau mau membangun karir sejak dari awal sampai akhir dan matang dalam teori juga sudah praktek. Nah, itulah tempat pendidikan vokasi tepatnya untuk saudara-saudara sekalian. Banggalah jadi mahasiswa yang mempelajari vokasi karena punya pengalaman pengetahuan untuk diri sendiri, juga untuk menciptakan lapangan kerja, membahagiakan orang lain. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bahasan terakhir mengenai pendidikan vokasional. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 contoh pendidikan vokasional. Nah, kepada Pak Abdul, saya persilahkan. Untuk melengkapi dari penjelasan Mbak Yuyun, para mahasiswa sekalian, mari kita lihat 3 contoh gambar berikut ini. Lihat jarum jam dengan gambar nomor 1, ada para mahasiswa berpakaian biru-biru dan didampingi oleh satu dosen atau instruktur. Mereka sedang mendiskusikan tentang perencanaan wilayah. Misalnya ini adalah vokasi teknik sipil sedang mematangkan tentang layout peta perumahan baru di salah satu kota. Mereka dengan peta itu akan mendiskusikan di mana letak tata rumah, di mana jalan, di mana jaringan listrik, jaringan telepon, kemudian akses di depan mana, akses pintu belakangnya yang mana, semua didiskusikan bersama-sama. Juga selain memperhatikan tentang lokasi, mereka adalah memperhatikan tentang fungsi lahan. Jangan sampai nanti setelah penduduknya padat, semua anak ada kesulitan untuk misalnya water sewer. Water sewer itu adalah berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan air, berkaitan dengan jamban. Itu harus memenuhi kesehatan lingkungan. Makanya lihatlah belajar di vokasi dengan jurusan arsitek, bergabung dengan sipil, itu berkolaborasi, dibimbing oleh dosennya. Setiap mahasiswa bukan hanya akan menjadi juru gambar, tetapi akan bisa menjelaskan, menangkap apa yang dimaksud fungsi-fungsi lahan, fungsi-fungsi rumah, fungsi jalan, fungsi tata aliran air, sumber air, semuanya didiskusikan. Jadi ilmunya sangat kelihatan, sangat praktis, bukan hanya untuk bisnis, tetapi Anda akan bisa juga untuk memperbaiki desamu. Kalau tata lahan, tata rumah, jalan belum tertata rapi, Anda bisa mengenalkan itu sebagai rural planning, perencanaan wilayah pembangunan pedesaan. Berhenti dulu ya, nanti biar tidak lama, nanti jangan mukat untuk ngomongan ini. Oke. Mari adik-adik mahasiswa sekalian, kita teruskan pada gambar yang kedua di jarum jam arah kanan. Ini adalah contoh pendidikan vokasi. Yang paling pas adalah yang menekuni dunia teknik industri. Teknik industri adalah berbicara tentang banyak hal, memadu 2 ilmu keterampilan, yaitu ilmu manajemen dan ilmu industri. Jadi ini meskipun wanita, tetapi mereka punya hak yang sama dengan laki-laki, dan mereka nampaknya menikmati akan menjadi seorang insinyur bidang teknik industri. Jangan merasa rendah diri bagi wanita untuk menekuni karir, pekerjaan, dan misalnya juga karir pendidikan S1, S2, S3 di bidang teknik industri. Anda akan menjadi manajer handal karena Anda tahu alat-alat berat, Anda tahu alat-alat software, Anda tahu industri apa saja, Anda akan mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, selain industri, 60% kurikulum di
teknik industri adalah ilmu manajemen. Anda akan mengenal planning, organizing, implementing, dan evaluation. Sehingga semua industri itu alatnya apa saja, bagaimana tata fungsinya, Anda akan yang mengelola. Bahkan Anda juga akan memberikan layout perencanaan berapa orang yang diperlukan untuk menjalankan sebuah alat teknologi, apakah teknologi berat ataukah teknologi ringan yang dipergunakan dalam sebuah industri apapun sektornya. Jadi sekali lagi sampai saat ini alumni teknik industri itu paling mudah cari pekerjaan karena keahlian matematik dan perencanaannya itu dibutuhkan. Bukan hanya bekerja di sektor industri alat berat, hampir seluruh bank sekarang itu memilih alumni-alumni dari teknik industri. Karena latihan menghitung kecermatan, estimasi harga, barang, kebutuhan, stocking itu diperlukan matematik. Dan sekali lagi, di era big data sekarang ini, teknik industri adalah jurusan paling diperlukan. Semua orang bicara big data. Ya, sekarang ada unicorn. Unicorn adalah startup bisnis. Seperti apa? Misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gojek. Mereka butuh manajer-manajer yang handal untuk membangun industri digital ini. Karena itu, para mahasiswa sekalian, kalau ingin dapat pekerjaan cepat, posisinya juga melejit, gajinya juga berani bersaing, tidak rugi sekolah S1, S2, S3 di bidang teknik industri. Pasar internasional, pasar lokal semua membutuhkan dan berharap kepada kehadiran Anda semuanya. Selamat belajar di teknik industri. Mari kita beri contoh yang ketiga tentang dunia kesehatan. Saya dalam kuliah sebelumnya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada sebuah sektor di dalam pembangunan di era modern, era industri, era digital ini. Yang paling subur adalah di sektor kesehatan. Tidak banyak rumah sakit tutup, kecuali setelah pandemi. Setelah ada BPJS. Tetapi ketika sebelum ada BPJS dan sebelum ada pandemi, yang namanya bisnis di bidang kesehatan ini paling prospektif. Di mana-mana muncul rumah sakit, di mana-mana muncul puskesmas pratama, dan negeri maupun swasta semuanya itu melayani pasien. Kenapa begitu? Karena masyarakat sudah tambah bagus ekonominya, bukan hanya butuh sekolah dan makan serta pakaian, sekarang butuh kesehatan. Oleh karena itu, profesi di bidang kesehatan seperti dokter, yang sejak dulu memang terkenal mahal dan lama serta sulit, bukunya tebal-tebal, bahasanya juga harus banyak yang dihafal, tetapi masa depan karir profesinya sangat baik. Di Indonesia, profesi vokasi yang berkaitan dengan kesehatan adalah perawat dan bidan. Polisi pemerintah sangat memberi peluang. Setiap desa perlu satu bidan. Bayangkan Indonesia, berapa puluh ribu desa. Dan mereka butuh bidan dan perawat. Di saat pandemi, yang namanya ketua tim gugus adalah bidan. Dan melihat ini adalah para bidan dan sedang di laboratorium, mereka berdiskusi tentang obat, mereka berdiskusi tentang resep, mereka akan memberikan pelayanan yang tepat agar tidak salah obat. Kesehatan adalah kebutuhan setelah makan, setelah pendidikan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Vokasi bidang kesehatan menunggu untuk diberdayakan, disebarluaskan sampai seluruh Indonesia. Siap-siaplah jadi bidan desa, siap-siaplah menjadi bidan di luar Jawa,
Anda punya kontribusi besar. Anda akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan bekerja di bidang kesehatan. Sungguh menarik, bukan? Selamat menikmati karir baru, vokasi di bidang kesehatan, mau jadi perawat, mau jadi bidan, mau jadi tenaga teknisi, mau menjadi tenaga paramedik, semuanya, termasuk farmasi, resep, obat, sales, distribusi yang lain memerlukan ilmu Anda. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, di sini kami juga memaparkan sedikit referensi tambahan untuk teman-teman di sini yang ingin mengenal lebih dekat terkait pendidikan vokasional. Di sini kami juga membuka ruang diskusi untuk membahas terkait pendidikan vokasional. Untuk itu, bagi teman-teman yang berminat bisa mengakses referensi dan juga link grup diskusi melalui deskripsi video yang ada di bawah ini. Di sini kami juga membuka kuis melalui media kuisis untuk rekan-rekan sekalian agar dapat bermain game sekaligus dapat mengukur pengetahuan rekan-rekan terkait pendidikan vokasi. Untuk itu, rekan-rekan yang ada di sini jangan lupa join dengan kuis kami melalui link yang sudah tertera juga pada deskripsi video ini. Oke, para mahasiswa sekalian, sekian materi kuliah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pelajaran baru yang menarik dan bermanfaat untuk kehidupan Anda, baik untuk jenjang karir pendidikan selanjutnya maupun untuk pekerjaan Anda sendiri secara langsung. Dan akhirnya bahwa kuliah pagi ini adalah merupakan inspirasi untuk Anda semuanya. Sampai ketemu pada perkuliahan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih, sukses untuk Anda. Bravo Sekolah Vokasi. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menyimak dengan antusias. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.